Halo sobat, kembali lagi di channel Juara Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan lagi alur cerita Battle Through the Heavens chapter terbaru. Sebelum kita ke alur ceritanya, yuk siapkan kopi play sobat agar kita enjoy dalam mendengarkan episode kali ini. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke alurnya. Keduanya berubah menjadi pelangi dengan warna berbeda, seperti dua bilah pedang dengan sifat berbeda. Satu yen dan satu yen, lalu menyatu satu sama lain. Kemudian itu berubah menjadi pedang raksasa dua warna dan langsung menuju ke demon tanpa wajah. Pedang raksasa dua warna itu membawa angin kencang yang menakutkan, tapi iblis tak berwajah itu sekali lagi menyeringa pelan. Sosoknya tiba-tiba keluar, kemudian dua lengannya sepertinya telah berubah menjadi pisau hitam dengan tubuhnya. Sosok itu lalu naik ke udara, dan ia mulai berputar di udara. Benda hitam itu benar-benar membentuk badai untuk menghadapi bilah pedang dua warna, dan dia langsung memukulnya. Suara tabrakan pun tak terhindarkan. Suara tajam menyebar dan percikan api beterbangan kemana-mana. Di tengah pertarungan, bilah pedang dua warna itu tiba-tiba bergetar, dan saat meledak, keduanya ditembak mundur, lalu kedua pria itu mengeluarkan darah dari sudut mulut mereka. Itu terlihat jelek. Ini bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Secara logika, musuh yang muncul di sini itu tergantung pada kekuatan penantangnya. Meskipun sebelumnya sulit untuk menghadapinya, tapi itu tidak bisa menjadi acuan dan terbukti dia tiba-tiba menjadi lebih kuat. Maka tidak mungkin kita berempat bisa menyelesaikannya, si bungkuk mendesis dingin. Lalu dia mengalihkan perhatiannya pada orang yang masih tidak ada hubungannya dengan dia. Xiaoyan terus menyempurnakan obatnya, akan tetapi kami berempat tetap seperti sebelumnya dan tidak berubah. Saya pernah menang menggunakan cara yang sama sebelumnya, tetapi kali ini Faceless Demon ternyata sudah tidak bisa kita lawan lagi. Sangat mengejutkan, ia tiba-tiba menjadi sangat kuat. Hanya ada satu alasan untuk situasi ini, yaitu kecuali kami berempat bisa berhubungan baik dengan dia. Mata keempat orang itu semuanya terfokus pada Xiaoyan. Kemungkinan terjadinya hal ini sudah sangat jelas. Namun, pria kuat di depanku ini, saya tahu sejak awal bahwa dia bukan orang baik. Adapun formasinya diatur oleh 4 orang, dan segera dia dikalahkan oleh iblis tak berwajah. Ekspresi keempat orang itu tiba-tiba berubah. Tidak, aku bukan tandingannya. Akan sangat merugikan kami berdua jika kami terus bertengkar. Justru karena dialah Mara tanpa wajah menjadi begitu kuat saat ini, yang sebenarnya saya ingin duduk santai dan menikmati hasilnya. Tetapi kami dikalahkan, jadi hanya itu yang bisa kami lakukan. Mereka berempat saling berpandangan, meski tidak mengatakan apapun secara eksplisit. Namun mereka semua sepertinya memahami maksud satu sama lain. Mara yang tak berwajah bergerak di antara 4 orang itu. Ia bergegas menuju si bungkuk terlebih dahulu, menjadikan ekspresi si bungkuk berubah. Meski tidak berani lalai sedikit pun, tetapi tubuh bergerak dan menghindar, dan itu pun punggungnya masih bisa ditampar oleh demon tak berwajah. Si bungkuk gemetar dan terhuyung mundur, lalu seteguk darah muncrat. Meski begitu, dia tetap mengertakkan gigi dan terus menyapu. Si bungkuk sedang menuju ke arah di mana Xiaoyan berada. Tepat ketika serangan iblis tak berwajah terus menimpa si bungkuk, 3 orang lainnya segera mengambil tindakan. Dengan upaya gabungan 4 orang, pimpin iblis tanpa wajah menuju Xiaoyan. Sekarang saya ingin mengalahkan iblis tak berwajah yang begitu kuat. Bukan berarti 4 orang tidak bisa menyelesaikannya, tapi saya tidak ingin berusaha terlalu keras. Bagaimanapun, masih ada musuh di balik ini, dan ini bukanlah akhir dari persidangan, jadi kita harus menyimpan cadangan. Masalahnya harus diakhiri. Mara yang tak berwajah menjadi begitu kuat karena orang ini. Dia harus mengambil tindakan untuk menyelesaikannya. Tujuan keempat orang itu sangat jelas, sengaja mengarahkan iblis tanpa wajah ke Xiaoyan. Saat ini, saatnya Xiaoyan untuk memurnikan pil 9 naga yang sejati. Ini hanya dapat dimurnikan jika pemurnian berhasil. Saat ini, Xiaoyan pasti tidak akan berhenti memurnikan obat. Itu dilindungi oleh tiruan dari dewa asli. Selama keempat orang ini tidak mengambil kesempatan untuk menyerang saya secara diam-diam, tidak apa-apa. Tapi keempat orang ini benar-benar tidak tahu saat Mara tak berwajah mendekat. Klon dari dewa asli memimpin dalam penjambretan, tapi dia tidak menuju ke arah Mara tak berwajah. Sebaliknya, dia bergegas menuju si bungkuk. Sebuah pukulan tanpa peringatan menghantam si bungkuk. Ekspresi yang terakhir membeku, dan dia dengan cepat menyerahkan harta pertahanannya. Skala sebening kristal bersinar dengan kecemerlangan yang aneh, menghalangi di depanku. Kemudian terjadi sebuah ledakan. Terdengar suara membosankan,
Pukulan klon dewa asli itu seperti memukul bel besar. Si bungkuk tiba-tiba kehilangan kendali atas tubuhnya, lalu perlindungan skala di depannya runtuh ketika dia menembak ke belakang. Sambil menembak ke belakang, dia menyemprotkan beberapa suap darah. Itu dapat dilihat tulang tangan dan dadanya patah. Apa yang sedang kamu lakukan? Pria kurus bernama Lantian tiba-tiba menatap Xiaoyan dengan bingung. Aku memarahimu karena kamu tidak ada gunanya. Lebih baik mati saja kau. Xiaoyan juga bisa kasar dengan suara dinginnya keluar. Saat suara itu jatuh, matanya sudah menatap Lantian. Tentu saja Xiaoyan tidak terlalu ingin membunuh si bungkuk. Kalau tidak, pukulan itu tadi, saya khawatir ini bukan hanya patah tulang biasa tapi kematian yang kau dapatkan. 4 orang di depanku sepertinya bukan tandingan iblis tak berwajah ini. Tapi Xiaoyan mengerti bahwa rencana keempat orang ini sangat dalam. Bahkan iblis tanpa wajah menjadi jauh lebih kuat. Tapi keempat orang ini sebenarnya semuanya juga abadi dan kuat. Jelas mereka tidak menggunakan kekuatan mereka yang sebenarnya. Mereka sengaja memerankannya agar Xiaoyan bisa melihatnya. Dan dia dengan sengaja memimpin demon tak berwajah ke Xiaoyan. Lagi pula, mereka tidak tahu apa kekuatan Xiaoyan. Setelah Xiaoyan diizinkan mencapai akhir, meskipun ada keberuntungan, mereka hanya bisa mendapatkan sebagian dari sisa-sisanya, bahkan mungkin secara cuma-cuma. Tepat ketika Xiaoyan bergerak menuju Lantian, demon tanpa wajah tiba-tiba mengunci Xiaoyan. Bayangan hitam langsung menuju ke Xiaoyan, dan Xiaoyan hanya bisa berbalik menghadapi iblis tak berwajah yang menyerang. Nafas kuat keluar dari tubuh, kekuatan ki dan darah semakin meledak, dan tubuhnya langsung melebar hingga ratusan kaki. Tinju yang terbungkus cahaya keemasan kemudian meraung keras dengan 82 pukulan Tuhan. Setiap kepalan tangan mengandung kekuatan menghancurkan bumi dan tanah longsor. Ledakan gila menuju demon tak berwajah, lalu yang terakhir ini diselimuti aura iblis, tapi dia benar-benar melakukan bagiannya. Energi iblis terbungkus dalam 6 lengannya, dan saya melihat 6 lengan meledak dengan liar. Bayangan kepalan tangan itu seperti hembusan angin dan hujan, lalu tersapu oleh angin hitam yang tak terhitung jumlahnya. Boom, boom, boom. Keringat dingin menutupi dahi Lantian. Untungnya, rencana itu berhasil dilakukan. Pertempuran terjadi antara Xiaoyan dan iblis tak berwajah. Kalau tidak, itu mungkin berakibat buruk. Tunggu sampai mereka membunuh Mara tak berwajah. Xiaoyan sekali lagi mencoba yang terbaik untuk menyeberangi sungai dan membakar jembatan. Lalu akan lebih tidak adil jika kita memusnahkan mereka. Dalam konfrontasi tersebut, meskipun Mara tak berwajah mempunyai 6 tangan, saat suara menderu bergema, lengannya mulai terlepas dan mengembun. Ini seperti bola daging, mereka semua memiliki tubuh yang dapat mengembang dan berkontraksi sesuka hati. Bahkan segala kerusakan pada tubuh fisik dapat dibentuk kembali dalam sekejap. Kemampuan benda ini menahan pukulan sungguh kuat. Xiaoyan melihat ini, lalu ia bergeming hal-hal yang mustahil dilakukan manusia atau hantu. Melihat serangan yang menimpa dirinya, ketika tidak ada kerusakan yang terjadi pada akhirnya, dia sedikit mengernyit. Selesaikan masalah ini, saya khawatir keempat orang ini lebih berpengalaman sekarang. Xiaoyan hanya berbalik dan berlari menuju Lantian lagi. Karena kamu ingin menonton pertunjukan, lalu mengapa tidak menonton adegan ini lebih teliti? Xiaoyan dengan sangat marah dan berteriak. Ekspresi Lantian langsung berubah drastis, merasakan krisis kematian yang kuat. Buat dia menembak mundur dengan kecepatan sangat tinggi.